Di sini juga ada kemarin 15 sampai 20 anak. Mereka memang tidak menggunakan baju, memang hanya dipakaikan pampers saja. Dipakaikan kembali bajunya apabila dikasih makan, difoto untuk dokumentasi, dikirimkan ke orang tuanya. Sebanyak 33 daycare ilegal terdata di kota Yogyakarta. Diduga mereka telah beroperasi meskipun tanpa mengantongi perizinan alias ilegal atau gadungan. Yang saya heran itu justru itu dilakukan oleh ibu-ibu. Emangnya dia nggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di bawah umur seperti itu. Di kota Banda Aceh, daycare Babypreneur juga disegel setelah ketahuan menganiaya seorang anak usia 18 bulan. Tempat penitipan anak ini ternyata juga tidak memiliki izin operasional. Tindak kekerasan di daycare ilegal muncul di sana-sini, menimbulkan kegusaran dari banyak pihak. Terungkapnya kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, kota Yogyakarta, menjadi sebuah potret fenomena gunung es yang mengancam keselamatan buah hati kita. Balita berusia 3 bulan hingga 2 tahun yang dititipkan di sini ternyata diperlakukan secara tidak manusiawi oleh petugas. Para korban di bawah umur ditemukan polisi dalam kondisi kaki terikat. Pekan lalu, Realitas bersama Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, mendatangi tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP diketahui, pihak pengelola daycare telah melakukan pengelabuhan dalam menjalankan jasa penitipan anak. Orang tua hanya diperlihatkan fasilitas dengan kondisi serba baik-baik saja. Namun nyatanya hanya ruang peraga alias show unit belaka. Semasuk, Mas? Ini ruangan permainan. Memang di sini juga ada CCTV, namun di setiap ruangan itu tidak ada. Jadi CCTV itu ditaruh di tempat-tempat bermain seperti ini gitu. Memang kemarin dari keterangan dari para ibu dari si bayi, apabila mereka baru mendaftar, mereka akan diberikan contoh untuk kamar ini. Nih, ini kamar, menjadi kamar contoh. Kamar contoh ini ada kamar mandinya, di dalam ada AC-nya gitu, lengkap jadinya. Namun ini kamar yang digunakan untuk pendaftaran awal, sehingga para orang tua si anak ini tertarik, bahwa ruangannya ada AC-nya, ada nyaman dan luas gitu. Iya. Faktanya anak-anak itu diletakkan di sini, Mas. Ini boleh. Faktanya di sini. Pengap, habis itu ruangannya kecil dan hanya ada kipas angin gitu. Kipas angin aja, sedangkan AC tidak ada. Sirkulasi udara juga. Iya. Berasa sekali, Bang. Iya benar. Mungkin Mas bisa merasakan langsung tidak ada sirkulasi udaranya ya. Sebagai orang dewasa saja bisa merasakan betapa pengapnya anak-anak. Ini usia yang 0 sampai 2 tahun itu. Iya benar. Kasurnya hanya ini. Iya, kasur. Nggak pakai kasur, hanya pakai playmat. Playmat. Yang sudah kita sita. Bangunan 2 lantai ini sebenarnya memiliki 11 kamar. Di masing-masing kamar berukuran kurang dari 10 meter persegi ini ditempatkan 15 hingga 20 anak. Mungkin bisa lihat ke atas. Di atas ini ada berapa lantai dan mulai dari situ? Di sini ada 4 ruangan, Mas ya. Ini sama, ruangannya kecil, hanya kipas angin. AC tidak ada. Pengap ya. Tidak sesuai janji lah. Ada pun AC mungkin bekas ya. Bekas. Iya, bekas AC ya. Kemudian Sudah tidak ada. Waktu itu satu ruangan ini ada berapa anak, Bang, ya? Jadi ada, waktu kita lakukan penggerebekan tuh satu ruangan berkisaran 15 sampai 20 anak. Satu ruangan. Iya.
Dan berapa total jumlah anak yang ditemukan? Kalau anak waktu saat itu kita temukan sebanyak 53 orang. 3 orang. Total jumlahnya ada. Total jumlah semua siswa di sini ada 103. Dan semuanya ini hanya untuk bermain atau ada untuk tidurnya juga atau semua? Ya mereka main di sini, tidur di sini, makan di sini gitu. Boleh kan? Berarti Ya, boleh. Bahkan di sini nggak ada WC-nya ya, Oh ini nggak ada WC ya? nggak ada WC. Ini juga oh ini ada WC-nya ini. Sama, ini juga tidak ada AC-nya. Lagi-lagi Iya. ada AC, kemudian sirkulasi udara ini. Iya. Jadi kalau masuk sini tuh dikasih bantal, kasih handuk itu dari orang tua, orang tua si anak, dari sini ya? bukan dari sini. Namun faktanya mereka dapati di video itu anaknya tidur nggak pernah dikasih bantal, artinya tidurnya memang di lantai, geletak aja di sini. Ini emang ya? Iya, nah ini contohnya. Mereka hanya beralasan ini mas, ya, ini. Sebelum digerebek, daycare Little Aresha menampung 103 anak. Biaya penitipan per bulan berkisar 1 hingga 1,5 juta rupiah per anak. Aparat mengungkap tindak kekerasan terhadap anak di tempat ini diduga dilakukan secara sistematis dan terencana. Dari hasil keterangan daripada orang tua para korban, pantas mereka tuh setiap datang siang mau ngantar makanan siang ke sini, anak-anak itu kok nangisnya saling bersautan satu sama lain. Namun mereka tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam penitipan ini. Kemudian memperlakukan, motifnya apa? Ini kan tidak manusiawi sekali kalau kita. Ya sebenarnya kalau dari motif dari ketua yayasan sendiri yang bisa kita ini, otomatis ini kan motif ekonomi mas ya. Artinya mas bisa lihat sendiri dengan ruangan kecil, dengan pengasuh sedikit, namun murid tetap diterima terus. Berarti kan ini motif ekonomi ya. Yang kedua tentunya dari si pengasuh mengatakan ya ini karena instruksi. Jadi dia tidak berani, dari ketua yayasan. Di ruangan yang pengap ini, ya saya tidak dapat membayangkan. Saya sebagai orang dewasa saja merasakan suasana yang begitu pengap. Bagaimana dengan anak-anak usia 2 tahun berada di lokasi ini? Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang layak justru mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari sejumlah pengasuh yang ada di daycare Little Aresha ini. Hasil penyidikan Polresta Yogyakarta, hingga kini sudah ada 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku tindak kekerasan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maksud hati menitipkan buah hati agar tumbuh kembangnya diawasi lebih baik, namun justru fakta pahit yang didapati. Orang tua kerap menemukan luka cedera pada anaknya, namun pihak pengelola menjelaskan kuku dan mainan anak sebagai penyebabnya. Anak sampai istilahnya diantar ke sekolah sampai megangin tangan, megangin baju. Oh mungkin gak mau pisah sama orang tua gitu kan.